EPS sendiri nanti adalah sistem yang sudah tidak lagi membutuhkan bantuan putaran mesin atau engine, karena dia sudah menggunakan motor sendiri untuk membantu menggerakkan kemudi ke kiri maupun ke kanan ya, tergantung si pengemudi. Oke, seperti apa EPS, kita langsung bahas saja. Electric Power Steering atau EPS, singkatannya EPS ya, merupakan suatu rangkaian mekatronika, jadi rangkaian elektronik ya, yang berfungsi membantu pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan pada steering system atau sistem kemudi ya. EPS menggunakan tenaga motor listrik untuk membantu pengendalian setir atau roda kemudi. Nah, di sini EPS itu di sini ya, motornya di sini, jadi sudah tidak membutuhkan lagi bantuan dari engine ya, maka tidak lagi poros bensin atau poros bahan bakar karena sudah terpisah ya, dia sudah menggunakan motor sendiri, dia mengambil dari baterai seperti itu. Nah, untuk EPS ini nanti ada keuntungan dan kelebihannya seperti apa, kita cek saja. Nah, kita bahas di plus minus, kita bahas kelebihannya dulu. Setir lebih ringan pada kecepatan rendah ya. 2A, engine tidak terbebani, pompa power steering, suara cenderung lebih tenang, konstruksi lebih simpel, tidak perlu memikirkan minyak power steering ya. Kekurangannya, walaupun konstruksi simpel, rangkaian elektriknya rumit dan harga komponennya mahal. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari EPS yang full ya. Kan ada EPS yang semi hidro. Maksudnya apa semi hidro? Yaitu masih menggunakan fluida. Kok bisa? Ya karena model EPS semi hidro ini yang diambil hanya motornya saja, motor untuk menggerakkan pompa hidrolis ya. Jadi pompa hidrolisnya mengambil dari motor EPS gitu. Selebihnya sistemnya adalah hidrolis, itu yang semi, tapi ini kan full, kita bahas yang full EPS. Oke, lanjut. Komponen utama EPS ya, pertama adalah sensor. Sensor sendiri nanti ada dua ya, kita bahas dulu ya. Komponen sensor akan mendeteksi kondisi mobil. Nah, akan mendeteksi kondisi mobil ini adalah fungsi dari sensor yang pertama, yaitu VSS, Vehicle Speed Sensor ya, sensor kecepatannya EPS. Dan kebutuhan setir, kita garis bawah yang ini, dan kebutuhan setir. Nah, maksudnya kebutuhan setir adalah tugas dari torque sensor ya. Kalau yang mendeteksi kondisi mobil VSS, tapi kalau kebutuhan setir sensornya torque sensor atau sensor torsi gitu ya. Kemudian yang kedua, steering control module. Nah, ini steering control module bisa dikatakan sebagai ECU nya atau otaknya dari EPS. Ada yang namanya BCM ya, body control module juga ada. Komponen ini mengolah semua data yang diberikan sensor, baik data dari sensor VSS maupun dari sensor torsi tadi. 3. Aktuator. Komponen ini terdiri dari motor listrik yang akan berputar untuk menggerakkan steering rack sesuai perintah yang dikirim steering control module, sesuai perintah dari otaknya ya. Yang keempat, steering electric clutch. Ini komponen yang berfungsi layaknya kopling yang akan memutus dan menyambung steering main shaft dengan elektrik motor. Nah, kita bahas
intinya seperti ini cara kerja secara sederhana di sini. Sensor, contohnya yang ini adalah sensor torsi. Dia mendapat data dari akibat putaran roda kemudi yang akhirnya memutar juga batang kemudi atau steering column. Ini kan didapat data di sini, putarannya seberapa derajat dan sebagainya ya. Kemudian sensor torsi ini mengirimkan ke ECU atau tadi yaitu otaknya. Nah, dari ECU ini nanti kan didapatkan output atau hasil pengolahan, dikirimlah kepada aktuator berupa motor. Motor ini yang akan memberikan bantuan kepada batang kemudi, terutama di bagian steering rack untuk bergerak berputar sesuai kebutuhan dari putaran roda kemudi. Itu gampangnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang komponen dan cara kerjanya bisa langsung simak pada video berikut. Oke, untuk nama komponen kita akan perhatikan atau kita simak dari animasi video berikut ya. Ini jelas roda kemudi ya, yang umumnya terdapat di semua jenis sistem kemudi. Inti dari komponen ini adalah ini elektrik motor satu, kemudian nanti ada ini ECU nya BCM ya, kemudian nanti ada ini ECM, dan kemudian nanti ada sensor torsi ya, dan ada sensor kecepatan bola. Berikutnya akan dijumpai ini yaitu sensor torsi sensor ya. Ini akan mengambil data dari pergerakan steering column ya. Steering column kan digerakkan oleh roda kemudi atau batang kemudi digerakkan oleh roda kemudi. Nah, ini nanti didapatkan data, yang mendata adalah torque sensor ya, berdasarkan movement atau pergerakan dari batang kemudi. Kemudian data yang didapat nanti dikirimkan ke sini. Nah, ini kan bergerak, berarti ini sudah didapat data nih ya. Didapatkan data, dikirimlah ke BCM, body control module, atau lebih tepatnya ya ECU nya lah, atau otak dari power steeringnya, electric power steeringnya. Oke, nanti berdasarkan informasi dari sensor torsi diolah di sini. Setelah diolah, kemudian nanti dikeluarkan berupa hasil output ke ini, yaitu ECM, engine control module. Nah, ini sudah masuk ke aktuator ya. Aktuator ini nanti atau engine control modulnya yang akan memberikan perintah kepada motor untuk membantu memutarkan steering column atau batang kemudi sesuai dari perintah BCM tadi ya, seperti itu. Itu komponen utama dari electric power steering. Nah, kemudian ada satu sensor lagi yang letaknya di bawah, yaitu sensor kecepatan, menginformasikan kepada BCM apabila mobil mencapai kecepatan tertentu. Misal apabila di atas 80, nanti yang melaporkan adalah sensor kecepatan tadi, memerintahkan kepada BCM agar supaya bantuan kepada motor di stop. Belum, kenapa di stop? Karena dalam kecepatan tinggi nantinya membutuhkan kemudi yang berat untuk menstabilkan laju kendaraan, kan seperti itu ya. Semoga dapat dipahami dari penjelasan
komponen dan cara kerjanya. Oke, sekian pada pertemuan PJJ kelima ya, pembahasan tentang sistem kemudi yang fokusnya adalah di EPS atau Electric Power Steering. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan troubleshooting atau diagnosa ya, seperti itu. Bila banyak kekurangan mohon dimaklumi. Semoga video tadi bermanfaat. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.